Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Dan kita sekarang berada di Masjid Al-Aisyah di Desa Pojok Tangkisan, Tawangsari, Sukoharjo. Jadi kita akan mulai perjalanan lagi selepas sholat duhur. Oh ya, hari ini hari Senin, tanggal 15 Juli 2024. Kita akan mulai perjalanan lagi. Hari ini kita mulai dari Desa Tangkisan ya. Jadi buat kalian yang nggak tahu Tangkisan itu terkenal akan jenang kerasikannya. Pasti kalian nggak tahu kan apa itu jenang kerasikan? Jadi jenang kerasikan itu ya, bahan utamanya dari beras ketan dan gula merah, tambahannya kayak santan dan sedikit garam. Terus teksturnya itu lembut, jadi kayak lumer di mulut gitu. Rasanya enak. Kapan-kapan kita coba cari ya di daerah sini, oke? Oh iya, dan di sebelah sini itu terkenal akan sepur kelinci atau biasa disebut kereta mini. Kalau di daerah sini banyak yang digunakan buat transportasi, buat wisata gitu, kayak hajatan juga, kayak buat nganter manten kayak gitu. Jadi itu kayak mobil yang dimodifikasi gitu loh, jadi menyerupai kayak kereta api, jadi ada 2 gerbang penumpang itu. Dan sistemnya kayaknya kayak gitu sewa. Kalau zaman kecil itu biasa, kalau di zaman saya kecil itu udah keliling-keliling ke desa, nanti kita di depan rumah, nanti kita dijemput kayak gitu. Terus nanti muter di satu desa, balik lagi ke rumah kita, terus kita sampainya di situ lagi. Dan ngomongin waktu kecil ya, saya ingin kembali ngomongin tentang jenang kerasian tadi. Waktu saya kecil tuh saya sering nemuin di pas hajatan jenang-jenang kerasian, banyak digunakan di hajatan. Dan banyak yang taunya jenang kerasian itu kayak kue ladu atau jenang alot gitu, biasanya orang-orang taunya itu. Ya, setelah ini kita lurus kan teman-teman, nanti lurus belok kiri ada jembatan Tangkisan. Sebentar kita naik ke atas dulu. Ini kan masuknya kayak pagar-pagar jembatannya. Ini kita belok kiri dan ya ini adalah jembatan Tangkisan. Jadi di jembatan Tangkisan ini adalah termasuk aliran Sungai Bengawan Solo. Jadi buat kalian yang nggak tahu, Sungai Bengawan Solo itu adalah sungai terpanjang di Pulau Jawa. Dan aliran Sungai Bengawan Solo itu kayaknya biasanya digunakan buat irigasi pertanian, dan ada juga yang dijadikan tambak ikan di hulu kayaknya, hingga arah ke Waduk Gajah Mungkur, Wonogiri. Dan waktu saya kecil itu ada mitosnya untuk tadi Sungai Bengawan Solo tadi teman-teman. Jadi mitosnya kalau di Sungai Bengawan Solo itu zaman dulu ada penunggunya, nggak tahu sekarang. Ya kalau istilah saya dulu zaman kecil disebutnya Onggo Inggi. Katanya itu sosoknya dengan kepala dan rambut yang sangat panjang, katanya kayak gitu. Tapi saya sendiri kayaknya belum pernah menemui. Itu kayak mitos dari masyarakat tentang penunggu Sungai Bengawan Solo. Dan setelah ini nanti kita belok kiri ya teman-teman. Kalau ke kanan ke Desa Majasto. Kalau Mas Jasto itu terkenal dengan keripik basrengnya, tapi sekarang lebih terkenal akan apa ya, pakaian-pakaian. Jadi kalau lebaran itu rame arah ke sana, ke Majasto itu buat beli-beli pakaian, fashion gitu pas lebaran. Oh ya, di awal saya belum menjelaskan ya kemana kita mau pergi. Tapi ini adalah salah satu tempat yang sangat saya senangi, dan menurut saya adalah tempat yang paling indah, dan saya yakin tidak banyak orang yang tahu tempat ini. Dan ini adalah versi saya ya. Ingat, ini versi saya, bukan ya, setiap orang mungkin punya tempat tersendiri, tapi ini versi saya adalah tempat yang paling indah. Jadi buat kalian yang mengikuti saya janji kalian tidak akan kecewa mengikuti saya. Kita belok kanan dulu, belok kanan. Setelah itu lurus ini nanti arah ke Pasar Tawangsari. Dan
Tawangsari ini teman-teman, ini kan masuk kecamatan. Jadi wilayah Tawangsari sendiri terdiri dari beberapa desa. Salah satunya tadi yang kita lewatin, ada Tangkisan, terus ada Watu Bonang, Bundung Rejo, kalau nggak salah Pojok, terus Dalangan itu masuk, Tambak Boyo juga, Lorok, Majasto, terus Gedung Jambal, Kateguhan, sama Gerajegan kalau nggak salah itu. Kalau ada yang kelewat ya, buat teman-teman yang ada di wilayah Tawangsari, bisa komen di bawah, atau ada kalian yang masuk dusun atau desa yang saya sebut, mungkin bisa ceritakan potensi dari desa kalian, lewat komentar tadi, lewat komentar di bawah. Mas, aku dari desa Tambak Boyo, ada ini dan apa, mungkin kapan kita bisa ulik ke desa kalian. Dan ini kita masuk di desa Pojok, kecamatan Tawangsari ya teman-teman. Kita masih lurus terus. Wah, gapurannya bagus ini, unik, beda dari yang lain. Oh iya, dan kalau kalian tinggal di daerah kecamatan Tawangsari ini, pasti kalian tidak asing dengan kata legen, dan bahkan di luar kecamatan Tawangsari juga tahu itu. Makanya banyak yang mengenal pasar Tawangsari ini ya, ini dengan pasar legen, biasanya kayak gitu. Dan ini kan paling rame di Weton Legi. Weton itu kayak pasaran kalender Jawa, dan biasanya kalau di Legen itu banyak penjual kayak pakaian, topi, aksesoris motor, terus banyak lah. Terus ada alat pertanian, bahkan ada juga yang jual unggas sampai kambing. Dan ini depan kita adalah pasar Tawangsari Sukoharjo. Sekarang lebih bagus, lantainya sampai berapa tuh, 2 atau 3. Lihat kiri itu juga ada bangunan, tahu. Dari pasar Tawangsari kita nanti belok ke kanan, tapi sebentar, sembari nunggu. Dan sini kalau malam banyak yang jualan teman-teman di depannya. Setelah ini kita lurus terus ya, ingat kita lurus. Bentar, iya, lurus terus. Dan cuaca pada siang ini nggak begitu panas, jadi agak santai. Dan untuk ini arus jalan juga nggak begitu ramai karena masih masa-masa liburan ya, jadi santai. Di sini kayaknya banyak pertanian, soalnya dari sisi kanan itu kan banyak sawah yang terbentang. Oh iya teman-teman, sedikit tips ya buat kalian di cuaca panas seperti ini. Jadi buat kalian, biar tubuh kalian tidak cenderung kehilangan cairan lebih cepat, jadi lebih masuknya ke dehidrasi ya. Di cuaca panas, buat kalian perbanyak minum air putih teman-teman. Karena apa? Ya buat konsentrasi buat kalian di cuaca panas, apalagi di Indonesia. Dan satu lagi, dalam cuaca panas hindari minuman berkafein atau berenergi lah. Oh iya teman-teman, sebentar lagi kita akan sampai ke tempat yang saya tuju, tempat paling indah menurut saya. Dan ini ada SD Gerajegan 1. Setelah dari SD Gerajegan 1 nanti ada Gapura, kita belok kiri. Ya, kiri ini ya. Kiri. Setelah ini kita lurus terus. Suasananya di sini agak apa ya, sunyi. Jadi biasa kita kan selalu menuju tempat-tempat healing teman-teman, tempat-tempat pikiran itu lebih plong gitu loh. Dan kita melewati jembatan kecil. Setelah jembatan kecil kita belok kanan ya, belok kanan. Bentar, kita pelan-pelan jalannya, nggak begitu bagus ya. Di kanan ini sungai teman-teman, jadi sungai yang agak ke atas. Bentar, setelah ini kita belok ke kiri ya, kita belok ke kiri.
Dan saya yakin kalian pasti berpikir ini adalah sebuah pegunungan ya, pegunungan asing. Kita belok kanan dulu, kita belok kanan lurus ya, masuknya kayak di perkampungan kayak gitu. Bentar. Dan setelah ini kita belok kiri teman-teman. Dari kiri nanti kalian bisa lihat apa ya, jalannya naik teman-teman, jalannya naik. Terus ini naiknya agak-agak tinggi lumayan. Jadi buat kalian yang mau datang ke sini, ingat ya, motornya harus dalam kondisi baik lah, buat jaga-jaga. Ini kan naik, masih agak tinggi naik. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar, ini ada perempatan, tetap naik lagi teman-teman, tetap naik. Ingat jalannya kan nggak begitu besar, cuma jalan setapak. Kalau hujan di sini agak berlumut teman-teman, jadi hati-hati, pelan-pelan. Setelah ini kita sampai teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar lagi kita sampai. Kita parkir sini ya. Alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah sampai teman-teman. Ini adalah tempat yang sangat spesial buat saya. Ini versi saya sendiri pribadi. Kita sembari jalan ya teman-teman, saya akan jelaskan kenapa ini begitu istimewa buat saya. Ini adalah tempat di mana bapak saya dimakamkan. Ya, kalian bisa melihatnya. Ya, itulah beliau, sosok yang sangat hebat buat saya. Dan tempat ini jadi tempat spesial buat saya. Tempat saya berdoa, tempat saya healing. Kadang ditambah pemandangannya kayak gini, kalian pasti baru lihat kan ada makam di atas gunung, dan itu mungkin anugerah tersendiri buat saya. Jadi apa ya, suasananya enak aja, apalagi bertemu beliau. Oke, kita duduk dulu. Dan saya minta tolong buat teman-teman yang melihat ini, kita sama-sama membaca Al-Fatihah untuk bapak saya, buat Bapak Harti Mulyono. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih teman-teman. Mungkin tadi kalian semua ikut membaca doa. Terima kasih atas doanya buat bapak saya. Pohon kalian semua hebat. Terima kasih buat kalian. Lihat pemandangannya enak ya. Sejuk kali sini. Coba kita jalan agak ke depan. Soalnya tadi saya lihat bentar naik dulu ya. Tadi saya lihat agak kejauhan itu ada truk. Kok saya baru lihat ini teman-teman, ada truk di bawah, kayaknya truk pasir atau gimana, kurang begitu tahu. Nanti kita cek sebentar. Lewatnya sebelah sana kayaknya bisa ya teman-teman. Coba kita lihat lebih dekatnya teman-teman, yang sebelah sana. Mungkin ya untuk kalian. Bentar. Aduh, jalannya turun nggak ya? Soal ini termasuk di pegunungan atau gunung yang agak tinggi. Bentar, kita jalan pelan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cek dulu ya. Bentar ya. Kita bisa turun dulu teman-teman. Bentar, kita turun bisa. Bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ternyata lebih dekatnya. Jadi banyak truk-truk pengangkut pasir kayaknya. Ya, di sebelah sini. Jadi buat kalian mungkin bisa buat healing buat healing kalian, tapi di dekat makam. Jadi sampai tenangnya beda lah. Berasa tenangnya beda. Ya, pemandangannya seperti ini aja. Oke teman-teman, kayaknya sudah selesai perjalanan kita. Kita siap untuk pulang.
Jadi tadi kan kita belok yang kiri, kita pulangnya belok kanan aja. Yang kanan nggak begitu ekstrim kayak yang tadi teman-teman. Jadi emang berangkatnya ambil jalan yang beda, pulangnya pun juga beda. Jadi kalian lihatnya juga enak. Jadi nggak satu arah. Kita lurus. Bentar, di sini ada orang nyekar. Bentar, pelan-pelan aja. Ya, kita lurus. Ini jatuhnya nanti turunan. Ya, turunan ini. Bentar. Yang ini jalannya lebih sempit dari tadi teman-teman. Tapi kalau untuk naik mobil bisa lah. Setelah ini belok kiri. Ada turunan, tapi turunannya nggak setajam pas kita berangkat tadi. Jadi kita turunnya santai ya teman-teman. Jadi nanti kita lurus. Bentar. Dan ini jalannya udah mulai bagus, sudah aspal. Nah ini kita lurus saja. Ini agak turun, tapi turunnya beda sama yang tadi. Ini agak-agak landai, maksudnya nggak tinggi-tinggi banget kayak tadi. Jadi kalau kita lewat sini itu tembusnya yang jembatan kecil kita ke kanan tadi teman-teman. Nah ini jembatan yang kecil ini. Oke, kita belok kiri dan sudah. Oh ya, mungkin buat terakhir aja buat teman-teman, kalian semua selalu baik-baik ya, apalagi buat kalian yang masih punya orang tua, ada bapak ibu, mohon sayangilah mereka. Kalaupun ada dari salah satu dari kalian yang sudah mungkin tidak punya ayah atau bapak atau nggak punya ibu, doa saya selalu menyertai kalian. Selalu doain aja yang terbaik buat bapak ibu kalian. Dan buat penutup, saya ingin menutup dengan sebuah hadis saja ya. Ya, ini dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah pernah bersabda, siapa saja yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya, hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tuanya, dan satu lagi menyambung silaturahmi. Hadis riwayat Ahmad. Terima kasih buat kalian semua, sehat-sehat, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.